saja muncul api dari arah belakang mereka. Yang mana karena itu membuat mereka harus lari untuk lepas dari kobaran api ini. Akan tetapi dari arah depan mereka pun juga muncul api lagi. Namun untungnya mereka pun menemukan jalan lain untuk terhindar dari api tersebut, yang mana terlihat ada pintu yang menutup dan menyelamatkan mereka. Akan tetapi masalah muncul lagi karena tembok di tempat ini pun mengeluarkan jebakan dan terus-terusan berusaha menghimpit mereka. Yang mana dengan cepat mereka bertiga pun berusaha sekuat tenaga untuk lepas dari jebakan ini. Terlihat dengan kecepatannya pun mereka terus berlari dari tempat ini. Dan melihat di depan mereka ada jalan keluar, Lindong pun mengajak untuk segera pergi dari sini. Dan dengan cepat mereka menuju ke pintu di depan mereka sebelum pintu tersebut berhasil menutup. Akan tetapi Xiaodio menyadari jika ini adalah jalan buntu setelah melihat pintu di semua sisi menutup. Bahkan tembok di atas mereka pun juga langsung menghimpit mereka. Di sini pun Xiaodio dan Lindong melindungi diri dari sebuah formasi yang datang menyerang, sementara Xiaoyan menahan tembok tadi. Terlihat Xiaoyan pun terus menahan himpitan tembok tersebut agar tidak mengenai Lindong dan Xiaodio. Lindong pun merasa jika terus begini, maka mereka tidak akan bertahan lama. Akan tetapi Xiaoyan meminta dua saudaranya itu untuk tenang karena dirinya masih kuat menahan itu. Terlihat dengan sekuat tenaga pun, Xiaoyan menahan itu menggunakan tongkatnya. Akan tetapi tiba-tiba saja tempat mereka berpijak akhirnya runtuh dan membuat mereka langsung terjatuh. Setelah berdiri pun, mereka dikejutkan karena di depan mereka terdapat patung-patung dari masa lalu yang mengelilingi mereka. Dan hal itu pun membuat mereka langsung waspada. Akan tetapi Xiaodio merasa jika sepertinya tidak ada bahaya apapun di tempat ini. Setelah itu pun Lindong menggunakan teknik spiritualnya untuk memeriksa semua patung tersebut. Dan melihat itu membuat mereka bingung kenapa bisa ada banyak patung batu di sini. Di sini pun Xiaoyan merasa jika semua patung batu ini dibuat dengan sangat indah. Dan Xiaoyan tidak tahu siapa yang membuatnya. Akan tetapi Xiaodio memberitahu jika semua patung ini bukan hasil dibuat. Dan mendengar itu Xiaoyan pun langsung tahu jika ternyata patung-patung ini terbuat dari manusia hidup. Di sini pun Xiaodio merasa jika patung ini setidaknya sudah berada di sini selama 1000 tahun. Dan mungkin mereka semua adalah anggota sekte ini. Di sini pun Xiaoyan bingung kenapa mereka semua bisa berubah menjadi patung batu. Dan Xiaodio merasa jika mungkin ini adalah sejenis kutukan atau hasil dari mengadakan ritual terlarang. Tiba-tiba saja Lindong mendengar suara yang mengatakan jika mereka semua adalah murid sekte Baji yang mengorbankan diri untuk membunuh semua iblis asing dan melindungi dunia. Terlihat Xiaodio terkejut melihat Lindong yang seperti hampir tidak sadarkan diri. Di sini pun Lindong bertanya apakah mereka mendengar jika seperti ada seseorang yang sedang bicara. Akan tetapi Xiaoyan mengatakan jika barusan hanya Xiaodio saja yang sedang bicara. Xiaodio pun bertanya apa yang Lindong dengar. Dan Lindong mengatakan jika tidak jelas apa yang mereka katakan karena seperti banyak orang yang bicara. Mendengar itu pun Xiaodio merasa jika mungkin itu adalah tekad spiritual yang tersisa dari orang-orang ini. Kemudian Xiaodio pun meminta Lindong menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjelajahi tempat ini. Dengan cepat pun Lindong langsung melakukan itu. Dan Lindong pun langsung melihat kejadian masa lalu di tempat ini yang menimpa orang-orang tersebut. Karena seperti ada monster naga yang sedang menyerang dan membakar mereka. Akan tetapi ada satu orang yang menggunakan formasi untuk menghentikan itu.
Di sini pun Lindong tidak menyangka jika kekuatan spiritualnya terhubung dengan semua patung batu ini. Kemudian Xiaodio bertanya apa yang Lindong lihat. Lindong pun mengatakan jika tempat ini adalah sekte baji. Sedangkan makhluk yang sedang dilawan oleh para murid ini sama dengan monster yang mereka lihat di dalam prasasti kuno Dahuang. Selain itu, juga ada sihir berwarna merah dan gerbang batu yang sangat besar. Di sini pun Lindong merasa jika dirinya sudah tahu di mana letak inti formasi berada. Dan Lindong pun mengajak Xiaoyan dan Xiaodio untuk ke sana. Akan tetapi terlihat jika Gagak Musa terus memata-matai mereka. Tak lama setelah itu, mereka sudah sampai di sebuah tempat di mana inti formasi itu berada. Dan Lindong merasa jika patung di tengah itu seharusnya adalah inti formasi. Di sini pun Xiaodio baru tahu jika orang-orang ini mengorbankan diri untuk formasi ini. Mendengar itu pun Lindong bertanya formasi apa yang begitu kejam seperti itu. Dan Xiaodio mengatakan jika itu adalah formasi langit api nirwana. Yang mana formasi langit api nirwana adalah formasi yang bisa membakar segalanya begitu diaktifkan. Dan sepertinya para anggota sekte ini memang membawa tekad untuk mati untuk mengaktifkan formasi tersebut. Sedangkan orang di tengah itu seharusnya sudah mengubah dirinya menjadi inti formasi. Yang mana asalkan patung itu dihancurkan, maka mereka akan bisa membuka formasi di sini. Dengan kekuatan spiritualnya pun, Lindong berusaha menghancurkan inti formasi tersebut. Akan tetapi terlihat jika patung itu tidak merespon apa-apa. Melihat itu pun, Xiaoyan langsung bertindak karena mungkin akan lebih efektif jika menggunakan kekerasan. Di sini pun terlihat jika formasi itu langsung aktif setelah diserang oleh Xiaoyan. Dan melihat itu Xiaodio baru tahu jika formasi ini dibuat untuk tidak dibuka oleh orang lain. Terlihat Xiaoyan pun menggunakan tongkatnya untuk menahan serangan formasi tersebut. Dan kemudian Lindong menggunakan kekuatan spiritualnya serta meminta Xiaoyan untuk mundur. Di sini pun Xiaoyan mengakui jika ini pertama kalinya dirinya merasakan panas. Terlihat Lindong pun terus menahan formasi itu menggunakan kekuatan spiritualnya. Akan tetapi Lindong tidak bisa menahan itu dan formasi itu pun langsung melahap mereka. Namun di sini Lindong dikejutkan karena simbol batu di tangannya merespon dengan hal ini. Melihat itu pun Xiaodio merasa jika simbol batu itu mungkin bisa membuka inti formasi langit api ini. Dan terlihat Lindong pun langsung menyerangkan simbol batu itu ke arah depan untuk membuka jalan. Setelah itu pun mereka maju dan Lindong langsung memasukkan kekuatan simbol batu tersebut ke dalam patung inti formasi. Yang mana terlihat jika seketika patung itu pun perlahan menghilang. Dan karena hal itu jugalah membuat formasi merah tadi sekarang menghilang seutuhnya. Xiaodio pun lega karena formasi api langit nirwana akhirnya sudah teratasi. Dan kemudian Lindong pun berniat mencari tahu apa yang berada di balik gerbang itu. Akan tetapi Xiaodio menyadari jika ada hal merepotkan lagi yang datang. Karena di sini Musa pun datang dengan dipandu oleh gagaknya tadi. Di sini pun Musa mengakui jika kemampuan Lindong sangat hebat karena bisa menghancurkan formasi di tempat ini. Lindong pun bertanya apakah seperti ini cara Musa merebut harta karun. Musa pun membenarkan hal itu karena merebut harta karun didasarkan pada kemampuan seperti perkataan Lindong kemarin. Akan tetapi Lindong merasa jika Musa yang seorang diri tidak akan bisa melawan Lindong dan Xiaoyan. Merasa sudah diremehkan oleh Lindong pun, Musa langsung menggunakan teknik simbolnya dan dia masukkan ke dalam semua patung di tempat ini. Dan Musa pun akan menunjukkan pada Lindong cara kerja master simbol langit dari dinasti Youchuan yang sesungguhnya.
Terlihat patung-patung itu pun bangkit dan mulai menyerang Lindong serta Xiaoyan. Dan Lindong tidak menyangka jika pemuda itu ternyata bisa mengendalikan semua patung batu tersebut. Terlihat Musa ini terus menggunakan tekniknya untuk mengendalikan semua patung itu. Dan Lindong serta Xiaoyan pun berusaha keras untuk bertahan dari serangan patung-patung ini. Terlihat mereka berusaha keras untuk mengalahkan para patung ini yang tidak ada habisnya. Di sini pun Lindong meminta Xiaoyan berhati-hati karena jurus semua patung manusia ini tidak sederhana. Dan terlihat mereka berdua pun menggunakan senjata masing-masing untuk bisa mengalahkan patung tersebut. Akan tetapi Musa pun kembali membangkitkan lagi patung yang sudah dikalahkan. Dan dia ingin melihat seberapa lama mereka berdua bisa bertahan. Dari dalam pun Xiaodio meminta Lindong untuk mencari cara menyingkirkan Musa lebih dulu. Dan Lindong pun mengajak Xiaoyan untuk bekerja sama. Terlihat Lindong langsung naik ke atas tongkat Xiaoyan untuk menyerang semua patung tersebut. Dan setelah itu pun Xiaoyan langsung melemparkan Lindong ke arah Musa. Dengan cepat Musa menggunakan teknik simbolnya untuk menahan serangan Lindong. Dan Musa mengatakan jika Lindong tidak mungkin bisa mengalahkan dirinya menggunakan serangan diam-diam. Akan tetapi dugaan Lindong benar jika Musa hanya bisa menggunakan satu jenis kemampuan kekuatan spiritual di saat yang sama. Karena terlihat jika patung-patung ini sekarang terhenti. Setelah itu pun Lindong menggunakan segel badai petir untuk menyambar Musa ini. Dan Xiaoyan menggunakan tongkatnya langsung berusaha menyerang Musa. Dengan cepat Lindong melindungi Xiaoyan saat Musa menyerang menggunakan teknik simbolnya. Dan Lindong pun berniat tidak akan membiarkan Musa punya kesempatan untuk mengendalikan patung-patung tadi lagi. Akan tetapi saat Xiaoyan berusaha ikut menyerang, muncul ledakan dari gerbang tadi. Dan mereka pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kabut mulai menghilang, muncul monster aneh yang diselimuti api dari balik gerbang itu. Dan terlihat binatang itu pun seperti marah dengan apa yang terjadi di tempat ini. Di sini pun Lindong tidak tahu monster iblis apa itu. Dan dari dalam pun Xiaodio memberitahu jika sepertinya itu adalah seekor anjing naga iblis primordial. Yang mana sepertinya makhluk itu adalah monster penjaga sekte ini. Di sini pun Lindong tidak tahu kenapa monster itu bisa bangkit tiba-tiba. Dan Xiaodio merasa jika sepertinya makhluk itu muncul karena formasi sudah disingkirkan. Akan tetapi sekarang monster iblis ini hanyalah sebuah benda mati. Dan yang mempertahankannya seharusnya hanya sebagian sisa jiwa di dalam tubuhnya. Terlihat Musa ini sangat senang melihat monster tersebut. Dan dia pun langsung menyerang yang membuat semuanya bertambah buruk. Dan itulah guys alur cerita Wudong Qiankun Season 6 episode 3 ini. Kemanapun Lindong pergi selalu dihadapkan dengan situasi bahaya ya. Tapi untungnya ada Xiaodio yang selalu memberi jalan keluar. Dan seperti apa kekuatan monster tadi, kita tunggu saja dalam Wudong Qiankun Season 6 episode 4. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.